Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Seng Matarau dengan ujung NIM 113 dari kelas L1 dari Ilmu Kelautan Angkatan 2024. Nah, jadi pada video kali ini saya akan melakukan tutorial dari praktikum mata kuliah Akustik Kelautan dan Perikanan untuk membahas bagaimana cara melakukan pengolahan data sedimen menggunakan aplikasi EcoView. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu aplikasi EcoView itu apa. Jadi EcoView ini merupakan salah satu software yang sering digunakan dalam analisis data akustik. Nah, khususnya untuk mengolah dan menginterpretasi proses analisis data bawah perairan seperti sedimen, substrat, dasar laut, dan melakukan pengolahan kelimpahan plankton dan pengolahan kelimpahan ikan. Nah, di tutorial ini saya akan menunjukkan langkah-langkah mulai dari pengolahan data mentah, proses analisis, hingga interpretasi hasil secara sederhana dan mungkin untuk mudah bisa dipahami. Nah, baik, kita langsung saja. Sebelumnya itu kita harus siapkan Excel terlebih dahulu. Nah, jadi di sini Excelnya ini terdapat beberapa tabel. Yang pertama itu ada ping. Nah, ini ialah ping yang kita ingin olah. Nah, di longitude ini ada ini untuk arah mata anginnya, dan latitude dan juga SPmin juga kita masukkan. Ada SPmin, SPmean, SPmax, dan depth min, pulse strength. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengolahan EcoView ini untuk sedimen, jadi kita terlebih dahulu untuk membuat tabel yang ingin kita masukkan gitu. Nah, sini sudah saya cantumkan ya beberapa tabelnya itu. Nah, jadi langkah selanjutnya itu kita langsung masuk ke aplikasi EcoView ini. Nah, sini saya sudah buka ya tadi. Nah, ini adalah contoh data mentah saya yang telah saya olah. Nah, sebelumnya ini datanya tidak seperti ini. Nah, jadi sebelumnya sudah saya olah karena sedikit memakan waktu yang lama, karena dia ini pingnya ini sampai 15.000. Nah, jadi di sini saya ambil singkat saja. Jadi mungkin akan saya jelaskan dari awal saja. Nah, setelah itu yang pertama-tama setelah kita buka aplikasi EcoView tadi, kemudian sini kita pilih file, lalu kita klik new. Nah, setelah new ini nanti akan ada add di sini. Setelah add, lalu kita pilih data yang ingin kita kaji atau ingin kita digit. Mungkin akan disediakan. Contohnya saya sudah disediakan karena saya kemarin melakukan praktikum lapangan ya. Nah, jadi setelah di add, dia akan ada nama ekogram di sebelah sini. Nah, setelah itu kalian klik saja ekogram tersebut. Jika sudah diklik ekogram, maka tampilannya seperti ini. Tetapi sebelumnya kita lakukan ke sini dulu nih. Kita ke variable properties. Nah, di sini data ini sebelumnya uncentang semua nih. Jadi kita centang dan seterusnya. Nah, di sini juga untuk TS threshold-nya itu kita ubah menjadi -70. Nah, seperti ini. Oke, setelah sudah, kemudian kita lanjut ke display. Nah, di bagian ekogram ini untuk color display minimumnya itu kita di angka -50,5 ya, -50.00. Nah, kemudian untuk color display range-nya ini kita taruh di 50.00. Nah, untuk upper display limitnya ini kita di angka 0,01 saja. Nah, baik, selanjutnya lower display limit. Nah, di sini kita ubah di angka 75,99. Nah, lanjut untuk quick strike-nya ini, nah seperti ini.
Ini kita ubah menjadi -p, dan long track width pixelnya kita ubah di angka 5. Kalau display minimumnya negatif 50.00, dan kalau display range-nya 50.00. Nah, sini kan jika sudah melakukan semua ini sudah dimasukkan, dan kita ke grid. Nah, di grid ini kan sebelumnya non. Nah, jadi kita pilih di ping number, kemudian pilih depth atau length, dan juga number of pings. Kemudian grid length-nya ini kita ubah di angka 100. Separation-nya kita di 50. Terus sudah. Nah, sebelumnya analisis ini belum nih. Nah, yang kita lakukan analisis ini sebelumnya dia kan ini nih, dan juga exclude below line-nya ini juga ini nih. Nah, sebelum kita melakukan ini, di sini kita calibration dulu nih. Kita ke calibration, kemudian kita calculate. Nah, untuk angka sound speed-nya ini yang di sini. Nih, ini kita salin. Setelah kita salin, lalu kita masukkan ke sini sound speed. Nah, begitu juga untuk nilai absorption coefficient-nya. Di sini kita pilih, nah ini nih, yang 0,009307. Nah, sini kita salin juga sama seperti tadi. Setelah itu kita tempel ini pattern. Setelah itu kita klik apply. Nah, jika sudah tadi tampilannya mungkin sedikit berbeda, tidak seperti ini. Nah, jadi sebelumnya itu dia akan merah nih, akan merah. Mungkin bisa saya contohkan sedikit ya. Mungkin akan saya cantumkan saja di sini ya. Nah, jadi dia itu di bagian sininya ini bakal merah nih. Nah, belum biru seperti ini. Nah, jadi dia berbentuk sedimen kalau dia bentuk merah. Nah, jadi setelah kita lakukan sedimennya itu, sini kita bisa zoom saja. Ini. Nah, sini saya contohkan saja misalnya yang atas nih. Untuk yang pertama itu di sini kita pilih line draw. Nah, di sini kita pilih saja new editable. Setelah kita pilih new editable, ini kita pilih existing line 2. Nah, sini untuk angka yang 10 edge-nya ini kita pilih, kita tambahin 4 di sini. Nah, itu kita klik OK. Itu ketika untuk menambahkan satu garis ini nih. Nah, jadi kalau sebelumnya itu kita harus membuat digit manual. Misal nih, contohnya saya mendapatkan ping dari 83,500 sampai dengan 84.500. Nah, jadi dia itu otomatis 1000 digit yang saya masukkan. Nah, di sini nih. Nah, Oke, betul. Nah, dari sini nih. Di sini kita klik saja line draw. Nah, setelah itu kita digit manual. Ini. Kita ini tekan lalu klik kanan. Ini saja sampai ini. Nah, jika terdapat sedimen di sini, nah dia itu sini nih garisnya ini akan berwarna merah, substratnya, Nah, jadi substratnya itu berwarna merah. Jika dia berwarna merah, berarti itu tandanya ada substrat. Nah, jadi ketika terdapat substrat di sini, jadi dia itu kita langsung naik nih untuk line draw-nya. Garisnya kita naik sini, arah sini. Lalu kita putarkan ke sini. Oke, situ. Itu kita lanjut sampai ke 84.500. Sampai terus. Ini terus. Nah, ketika pada saat di tiap masing-masing pingnya ini kita terdapatkan sedimen, kita bisa saja langsung untuk melakukan hal seperti tadi,
seperti yang saya jelaskan tadi, untuk meluruskan ini digitnya ini ke atas seperti ini, itu kita klik kanan. Belum, sorry. Oke, sudah sampai 84.500. Nah, sini nih. Jika sudah di sini, kita langsung klik L pada keyboard. Contohnya sini nih, saya contohin. Klik L. Nah, jadi otomatis dia tersave itu. Otomatis dia tersave. Maka dia akan muncul seperti ini nih. Nah, untuk menambahkan garis dua double-nya ini, untuk menambah copy paste-nya ini, yang saya jelaskan tadi nih. Di sini kita pilih yang ini nih, draw, terus kemudian kita pilih new editable line. Oke, nah di sini kita, ini kan sebelumnya sini nih tadi. Sorry, ini benar di sini. Ini sebelumnya tidak centang, tapi kita bisa centang. Nah, setelah itu sini ubah di angka 4, kemudian sini klik span GPS. Lalu dia akan muncul untuk angkanya itu nih. Nah, jadi seperti inilah pada pengolahan EcoView-nya. Kita akan lanjut untuk melakukan pengolahan pada Excel. Nah, pada Excel sebelumnya, nah ini tabel yang telah kita buat tadi dan sudah saya jelaskan juga. Misal di sini terdapat longitude-nya nih. Nah, longitude-nya ini kita bisa memasukkan rumus berupa sama dengan 105 ditambah tutup kurung. Nah, untuk angka yang ini kita lihat pada EcoGram tadi. EcoView. Nah, misal nih 8, dia terdapat di ping 83.500. Nah, situ kita bisa lihat saja tabel sini. Nah, arahkan kursor kita ke sini, lalu kita lihat di bawah sini nih. Nah, ini untuk nilai yang longitude dan ini yang latitude. Oke, betul. Nah, ya betul. Jadi di sini terdapat nilai yang longitude dan latitude. Nah, ini bisa kita perhatikan kalau kita ubah kursor ke ping sebelah, maka longitude dan latitude-nya juga berbeda. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini. Nah, setelah itu kita masukkan nilai tersebut kepada Excel kita nih. Nah, misalnya ini 812.843. Lalu kita bagi dengan 60, lalu tutup kurung 2 kali, lalu kita klik enter. Maka hasilnya akan muncul. Nah, lakukan terus sehingga sampai dengan ini. Sampai dengan ping 84.500. Nah, untuk mengisi tabel yang latitude-nya ini, di sini lihat yang tadi, tabel yang sebelah sini. Nah, ini nih. Misalnya 38.006. Sini kita masukkan sini nih. Sebelumnya kita masukkan rumus terlebih dahulu sama dengan minus tutup kurung 5 ditambah tutup kurung 38.026 bagi 60, lalu tutup kurung 2 kali, lalu kita klik enter. Lakukan hal yang sama hingga ke ping 84.500. Nah, kemudian untuk tabel yang berikutnya ini terdapat estimate, min, dan max. Nah, jadi bagaimana sih cara mendapatkan angka tersebut? Nah, di sini kita bisa lihat saja pada ini tabel yang ini nih, misalnya yang 83.500. Ini kita klik kanan, lalu kita pilih ke integrate cell. Nah, sebentar guys. Nah, oke, betul. Jadi di sini terdapat ada SP min, SP minimum, dan SP max atau maksimum.
Nah, misalnya SPMan ini sini nih, ini kita salin. Nah, misalnya 1, ini SPMannya ini. Nah, ini kita paste di sini. SPMan, SP minimum, dan SP max, maksimum. Nah, sini yang minimum, ini minimum itu yang sini. Nah, ini seharusnya salah nih. Harusnya bukan minus 50.00. Harusnya nggak gini. Izin koreksi ya, seharusnya dia itu tidak menampilkan banyak warna-warna merah-merah seperti ini. Nah, jadi angka yang benarnya itu bisa di bawah 50 ya. Misalnya 49,3, 49,94 dan seterusnya. Nah, jadi untuk SPMan maksimumnya ini di sini sama seperti tadi, kita cek sel. Nah, sini nih, ini maksimum, kita masukkan maksimum. Baik, tabel selanjutnya itu ini ada demand. Nah, demandnya ini kita dapatkan pada yang tadi nih, sama. Nah, ini nih 25.00. Tapi itu harusnya bukan ini, angkanya bukan ini yang dimasukkan tadi 3.600. Angka yang benarnya itu ini nih, 20,6. 20,3. Oke, nah selanjutnya untuk nyari yang tabel berikutnya yaitu tabel pulse length. Nah, jadi pulse length ini kita dapatkan, kita close dulu. Untuk tabel pulse length-nya ini kita bisa lihat pada tabel di sebelah kiri nih. Nah, ini ada general. Nah, kemudian kita cari di bawah yang terdapat pulse length-nya. Nah, di sini pulse length-nya terdapat pada angka 0.320 ms. Nah, di sini kita salin saja. Kita kalinya itu kita salin angka saja. Ini kita copy. Nah, setelah kita copy, kita paste di sini. Oke. Berhubung angka ini sama, pulse length-nya ini dari atas ke bawah, misalnya pada ini masih kosong, kita bisa blok saja. Ini. Nah, otomatis dia akan muncul karena nilainya sama, jadi kita tidak apa untuk drag. Beda seperti yang ini ya. Nah, kalau nilai ini tidak boleh di drag karena dia memiliki nilai yang berbeda pada steppingnya. Nah, jadi di tabel berikutnya itu ada pulse length yang S. Cara mendapatkannya itu bagaimana? Nah, seperti ini. Nah, di sini kita masukkan rumus sama dengan. Nah, kemudian kita klik ini nih, yang di tabel ini, tabel pulse length yang telah kita masukkan tadi. Lalu kita bagi dengan 1000. Setelah itu kita enter. Maka hasilnya akan muncul. Nah, karena nilainya ini juga masih sama, jadi otomatis kita bisa blok saja. Drag. Ini, nah, dia akan muncul. Itu. Nah, jadi yang tabel selanjutnya ini di sound speed. Nah, jadi sound speednya ini karena dia ini masih sama ya angkanya. Nah, jadi sound speed ini masukannya di sini nih. Kita cari di sini sound speed. Nah, ini sama seperti pulse length tadi, di sini kita cari. Jadi pulse length-nya itu terdapat di angka 1548,42 ms. Ini kita salin saja. Kemudian kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, karena dia ini masih sama, jadi kita bisa drag sini ke bawah ini. Oke. Nah, jadi tabel selanjutnya itu CTOW per 2. Nah, cara dapatinnya itu di sini kita bisa masukkan sama dengan
Nah, jadi kita masukkan ini kita klik tabel yang ini, kemudian kita kali dengan tabel yang ini. Setelah itu kita enter. Nah, karena dia ini nilainya masih sama, jadi kita drag saja sampai ke bawah. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ke tabel SV linear. Jadi cara mendapatkan SV linear itu ini. Nah, jadi untuk mendapatkan SV linear itu kita masukkan rumus 10 sama dengan 10 akar tutup kurung ini. Kita klik tabel yang ini, tabel yang ini full string ya. Nah, tabel SV yang maksimum, tabel SV maksimum, kemudian kita bagi dengan 10, lalu kita tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, jadi di sini kita bisa blok saja, karena dia akan langsung otomatis menambahkan yang seperti ini, karena dia otomatis terbagi dengan ini tabel SV maksimumnya masing-masing. Misalnya tabel yang sini dikali dengan ini juga dikali dengan ini, maka dia akan otomatis. Jadi kita tinggal drag saja. Selanjutnya kita masukkan pada tabel SP. Baik, sini enggak lagi guys ya. Sorry. Nah, di sini kita masukkan rumus sama dengan average, lalu kita klik tabel yang ini. Ini kita buka kurung, tutup kurung dulu, lalu kita klik tabel ini, tabel sebelahnya, lalu kita tutup kurung dan kita klik enter. Ini kita bisa drag saja dari atas sampai bawah. Selanjutnya untuk tabel SV linear. Nah, SV linear ini kita masukkan rumus sama dengan, kemudian kita klik tabel yang ini pertama kali, lalu kita kali dengan tabel sebelahnya yang ini nih. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, jika yang bawah masih kosong, kita lakukan saja drag ke bawah, dia akan otomatis tersimpan. Nah, selanjutnya di tabel yang terakhir ini terdapat tabel SS atau div. Nah, itu ibaratnya tabel rata-ratanya ya. Nah, di sini kita bisa masukkan rumus sama dengan 10 dikali log tutup kurung, kita klik tabel yang ini, lalu kita tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, dia akan otomatis melakukan menghasilkan nilainya. Nah, baik, di sini setelah itu kita drag saja nih ke bawah. Nah, otomatis dia akan menimbulkan nilainya sendiri. Nah, jadi seperti itulah cara mengisi dari bagian-bagian tabel untuk melakukan sedimen pada praktikum mata kuliah akustik kelautan dan perikanan. Nah, di sini sudah saya jelaskan ya cara mengisi dari longitude, latitude, estimate, min, maksimum, deepman, pulse length yang S, lalu sound speed, CTOW, CV linear, SP linear, dan SS. Nah, jadi seperti itulah cara melakukan pengolahannya dari Excel, kemudian EcoView juga. Jadi mungkin cukup segitu saja video pengolahan yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Tuhan juga saya mohon ampun ya.
Baik, saya juga terima kasih karena sudah mengikuti video tutorial saya dari melakukan pengolahan sedimen yang menggunakan aplikasi EcoView hingga selesai. Nah, jadi setiap langkah-langkah yang telah saya jelaskan ini tadi dapat membantu kalian dalam memahami proses analisis data akustik, khususnya pada kajian sedimen di bidang kelautan dan perikanan. Nah, jika masih ada bagian yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar agar bisa kita bahas bersama. Dan mungkin cukup segini saja video penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.